dari Direktorat Pengembangan Karir, Lulusan, dan Hubungan Alumni Universitas Indonesia. Atau kalau disingkat, karena panjang banget ya, kita singkat dengan DPKHA UI. Jadi izinkan saya siang ini memulai acara ini dengan memperkenalkan gimana sih program-program DPKHA UI. Nah, supaya kalian bisa dapat informasi lebih banyak dari DPKHA UI, kalian disarankan untuk follow sosial medianya. Jadi ini adalah sosial media kita, ada UI Alumni, ada cdc.ui, ada Twitternya, dan ada Facebook serta LinkedIn. Jadi kalau kalian nggak mau ketinggalan informasi tentang DPKHA UI, coba di-follow sosial media kita. Aja sih yang ada dalam Shopee, atau culture-nya seperti apa sih? Nah, hopefully di diskusi kita hari ini, kalian akan mendapatkan insight dan dapat jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu. Oke, untuk agenda hari ini, kita akan ada sharing session. Boleh next page? Oke, kita akan ada sharing session yang dibawakan oleh Jasmine tentang Shopee itu apa secara umum. Kemudian ada sharing session langsung dari Jasmine yang akan menjelaskan pekerjaan Jasmine tuh di Shopee itu seperti apa, dan project-projectnya juga seperti apa. Kemudian kita akan ada Q&A session. Nah, aku mau ingetin buat teman-teman bahwa kita akan mengadakan live Q&A session di sesi akhir webinar ini. Maka untuk kalian yang memiliki pertanyaan, silahkan mengirim pertanyaan kalian pada box Q&A yang tersedia di bawah. Di dekat partisipan itu di sebelahnya ada Q&A box. Nah, kita akan mengadakan juga giveaway Shopee voucher yang worth 50K untuk 2 orang yang beruntung. So keep the question coming ya guys, dan make sure you stick around to the end for the raffle. Nah, alright, hari ini kita akan kedatangan speaker dari tim public relation, yaitu Jasmine Alifa. Hai Jasmine. Halo. Halo semuanya. Halo. Apa kabar? Halo, thank you ya for joining me today. How are you? Sure. I'm great, thanks. Thank you for having me, dan terima kasih banyak juga kepada Bapak Ibu dari UI, dari CDC UI tentunya sudah bisa bekerja sama dengan Shopee supaya sharing session hari ini atau career talk hari ini bisa jalan dengan lancar. Semoga. Kamu sekarang dari rumah ya, berarti ya? Betul, karena kebetulan Shopee masih menerapkan working from home nih untuk kedepannya. Tentunya dengan adanya baru pengumuman PSBB kemarin juga, jadi kita semuanya masih work from home. Mika juga dari rumah atau dari kantor siap-siap buat virtual office? Iya, aku dari kantor hari ini, soalnya mau virtual office kan. Jadi terakhir sekalian perpisahan sama kantor juga sebelum PSBB. Oke. Nah. Seperti yang dikatakan oleh Jasmine tadi, kita akan ada virtual office tour, teman-teman. Jadi, nanti aku sama salah satu temanku dari HR juga akan membawa kalian nih keliling-keliling kantor. Jadi, mungkin untuk teman-teman yang belum mempunyai kesempatan untuk main ke kantor kita secara langsung, nah kita bawa secara virtual nih, gitu. Oke, sebelum kita mulai acaranya, kita kedatangan Ibu Sri Daryanti, atau yang biasanya dipanggil oleh Bu Cici. Beliau adalah Kepala Subdirektor Pengembangan Karir dari Universitas Indonesia dan akan memberikan kata sambutan. Selamat sore, Bu. Selamat sore, Bu Cici. Sore, Mika. Apa kabar? Baik, Ibu. Ibu sore, apa kabar? Mbak Yasmin. Sore, Ibu Cici. Alhamdulillah. Halo. Halo, oke. Makasih ya udah mau sharing. Iya, Bu. Kalau begitu, saya berikan tempatnya untuk Bu Cici untuk kata sambutan. Silahkan, Bu. Boleh? Oke. Selamat sore semuanya, mahasiswa dan alumni UI dan teman-teman dari UI yang lain ya. Saya perkenalkan, saya Ibu Cici, nama lengkapnya Sri Daryanti, tapi biasa dipanggil dengan Ibu Cici gitu ya. Jadi saya adalah Kepala Subdirektorat Pengembangan Karir dari DPKHA UI. Hari ini terima kasih sekali untuk Shopee, kita kedatangan narasumber dari tadi nanti akan diisi oleh Mbak Yasmin ya, Mbak Yasmin Alifa ya. Betul. Yang akan jadi speakernya. Betul, Ibu. Okay.
Jadi terima kasih kami ucapkan gitu ya dari UI kepada Shopee. Nanti ada Mbak Yasmin, ada Mbak Nika, ada Pak Rian, ada Mbak Riris, ada Mbak Ida ya kalau nggak salah ya Iya, di benar, sini ya. Bu. Ada Mbak, Yes, benar. ada Mbak Jennifer juga nih dari Shopee yang akan mengadakan Career Talk Insight on Life at Shopee Indonesia ya, Yes, benar. sekaligus virtual office tour. Yes. Keren banget ya nih acaranya kayaknya ya. Ya, jadi saya hanya buka sedikit aja. Jadi biasanya kalau kita ada acara career talk atau sharing session, kita harus perkenalkan dulu tentang direktorat kita nih gitu. Jadi acara career talk ini yang biasanya bekerja sama dengan perusahaan, hari ini dengan Shopee adalah merupakan program rutin gitu dari dari Direktorat Pengembangan Karir Lulusan dan Hubungan Alumni UI. Panjang banget ya namanya ya, tapi kita singkat dengan DPKH UI. Cuman emang mungkin DPKH UI tidak terlalu belum dikenal gitu. Yang dikenal adalah yang Career Development Center UI. Jadi teman-teman pasti tahu dong ya CDC UI ya. Tahu nggak? Aku tahu, Tahu Bu. dong. Oke. Ya, jadi boleh tuh kalau misalkan kalian chat tahu gitu kan ya. Oke. Jadi kalau kalian jadi CDC UI itu merupakan satu subdirektorat di bawahnya Direktorat DPKHA gitu. Jadi kita sebenarnya punya subdirektorat yang lain di bawah DPKH UI gitu. Jadi kantornya di Pusgiwa baru, Pusgiwa. Nanti main-main ya ke sana, Mbak Mika gitu ya, ke Pusgiwa. Kalau Boleh, nanti Bu. udah pandeminya udah selesai gitu ya. Boleh, Oke. boleh. Ya, Pusgiwanya udah keren banget sekarang tuh, gitu. Jadi kita di Pusgiwa lantai 1 dan sebenarnya program-program kita tuh ada banyak gitu. Jadi Career Talk atau Career Seminar ini adalah salah satu dari program unggulannya DPKH UI gitu ya. Jadi apa aja sih programnya DPKH UI ini? Yang pasti yang pertama adalah untuk membuat program-program pengembangan karir gitu dari calon lulusan, biasanya mahasiswa tingkat akhir gitu ya, dan alumni-alumni yang baru nih, jadi fresh graduate gitu ya, kita punya program pengembangan karir gitu. Oke, terus yang kedua, DPKHU itu juga menyediakan program internship gitu. Jadi kita memfasilitasi program magang yang sifatnya SKS maupun non-SKS gitu ya, kepada mahasiswa gitu. Jadi kalau kalian butuh gitu atau ingin melakukan internship, kalian harus datang gitu ke DPKA atau lihat informasi dari DPKA UI. Kita juga punya yang namanya Subdirektorat Hubungan Industri. Nah, ini biasa kita akan membuat yang namanya Career Expo. Nanti insya Allah November kita akan ada Career Expo yang sifatnya virtual gitu, karena tidak dimungkinkan untuk membuat yang seperti biasa di Balairung gitu. Oke, terus kita juga ada subdirektorat itu tentang hubungan alumni gitu. Jadi dan potensi peran serta alumni. Jadi alumni-alumni itu masih kita berdayakan gitu. Jadi masih kita kontak gitu ya. Nanti kalau kalian lulus juga kalian juga harus tetap keep in touch ya sama UI gitu ya. Karena program-programnya banyak nih. Di antaranya adalah alumni lecture kemarin gitu. Kita datengin alumni untuk menginspirasi adik-adik kelasnya. Kita juga punya program yang lain yaitu tracer study dan employer study. Jadi DPKU itu juga akan meriset gitu, akan mengobserv lulusan-lulusan yang sudah lulus 2 tahun itu akan dikontak kembali dan ditanya seberapa satisfied mereka terhadap UI, seberapa baik kompetensi mereka, gajinya mereka berapa sih gitu ditanya gitu ya. Jadi itu akan jadi masukan buat UI. Dan kita juga punya tracer study ke employer-nya. Jadi kayak misalkan Shopee, itu juga akan kita tanya seberapa mereka satisfied sih sama lulusan UI, ada insight apa sih gitu buat UI untuk lebih improve gitu ya. Itu dilakukan oleh kita. Dan terakhir, kita juga punya misi yang mulia nih. Jadi kita bertanggung jawab terhadap endowment fund gitu. Jadi kita bekerja sama dengan company kayak Shopee itu tuh untuk mengkontribusikan ke dana abadi yang akan dipakai untuk apa? Untuk pendidikan gitu ya, diantaranya beasiswa,
terus nanti ada pengabdian masyarakat dan ada penelitian gitu. Oke, next aja biar cepet ya. Jadi saya nggak akan lama-lama. Gimana caranya kalian tahu program-program DPKH UI? Next, boleh. Kalian harus follow ya. Jadi kalian harus follow media sosial kita nih. Ya, kita ada banyak. Yang paling pertama ada website. Websitenya itu ada yang alumni.ui.ac.id. Ini punya DPKHA. Kalau job portalnya itu ada cdc.ui.ac.id. Jadi kalau kalian mau cari lowongan kerja atau internship gitu ya, atau program pengembangan karir adanya di cdc.ui.ac.id. Oke, next aja. Media sosialnya juga harus di-follow karena biasanya kita akan update gitu lebih banyak di media sosial. Oke, kita ada Instagram gitu. Jadi DPKU punya 4 Instagram yang biasanya paling banyak followernya itu CDC UI gitu ya. Ini biasanya kita posting semua program dari pengembangan karir. Tapi kita juga punya Instagram yang lebih general yaitu DPKH UI. Untuk alumni-alumni UI, kita punya UI Alumni, dan kalau kalian mau download majalah alumni, itu ada di majalah alumni.ui. Next, boleh? Ya, kita juga ada di Twitter ya. Jadi kalau kalian mainnya lebih banyak di Twitter atau Facebook, kita juga ada di Facebook dan Twitter. Boleh next? Mas Mahmud? Ya, oke. Nah, Facebook ada juga, jadi ada di CDC ada di Facebook, Tracer Study juga ada di Facebook. Oke, next, Twitter ya. Oke. Ya, Twitter. Jadi kalau kalian mainnya Twitter ya, anak-anak Twitter kita juga punya gitu. Jadi ada CDC UI Karir, ada alumni UI, ada Tracer Study, dan ada DPK UI. Gitu. Dan terakhir yang harus kalian follow dan add adalah LinkedIn dan YouTube gitu. Jadi insya Allah kalau misalkan kalian ada yang missing gitu ya, misalkan hari ini ada sharing yang miss gitu ya, insya Allah kita akan record dan upload di YouTube-nya DPKH UI gitu. Oke, jadi jangan lupa follow gitu ya medsosnya kita gitu ya, supaya acara-acara kayak gini tuh kalian nggak akan ketinggalan gitu. Sekian aja sih dari saya, Mbak Mika ya, saya serahkan lagi ke Mbak Mika, dan terima kasih loh buat Mbak Yasmin yang mau sharing hari ini. Terima kasih banyak. Bu Cici, terima kasih. Terima kasih Bu Cici atas penjelasan singkatnya terkait program-program yang dimiliki DPKH UI ya. Teman-teman jangan lupa follow sosial medianya CDC UI biar update-update juga dengan berita-beritanya. Oke, so without further ado, kita udah bisa mulai sharing sessionnya kali ya. Oke, Jasmine, the stage is yours. Oke, terima kasih banyak Mika atas introduction-nya. Oke, seperti tadi yang sempat sudah dijelaskan sama Mika, hari ini kita bakalan ngebahas ada 4 agenda di hari ini. Yang pertama mungkin setelah ini kita akan ngebahas kurang lebih info-info general yang penting yang perlu teman-teman ketahui tentang Shopee itu sebenarnya apa sih, perusahaan apa, terus sebenarnya ada under holding group apa, terus performance selama ini seperti apa, itu nanti akan kita bahas pada hari ini. Terus nanti seperti yang udah sempat di-mention sama Mika juga, soal sharing session, kita bakalan ngebahas kurang lebih day-to-day-nya live at Shopee itu seperti apa, dan tugas aku sebagai bagian dari tim PR Shopee Indonesia itu seperti apa. Jangan lupa kalau ada pertanyaan, baik itu tentang PR atau tentang rekrutmen, internship, apapun, langsung aja dari sekarang dimasukin di kolom Q&A. Oke, mungkin boleh next slide-nya. Oke, nah mungkin kita perkenalan dulu kali ya. Aku mau mengenalkan diriku dulu. Nama aku Jasmine Alifa. Aku selaku Senior Public Relations dari Shopee Indonesia atau bagian dari tim PR Shopee Indonesia yang kebetulan adalah alumni dari UI juga gitu. Jadi pas tadi Bu Cici ngejelasin soal ikatan alumni, soal email-email dari CDC, Bu, aku masih dapat loh Bu sampai sekarang di email personal, jadi itu jangan lupa kalian untuk sign up dan follow semuanya. Aku dulu dari UI itu kebetulan lulus di awal tahun 2016, maka aku orangnya alias anak FISIP dulunya, aku dari jurusan komunikasi dengan peminatan PR gitu. Nah sebenarnya profesional, ya? Betul Bu, aku anak FISIP, karena oren, dan baju aku sekarang oren juga nih Bu, karena anak-anak Shopee juga sekarang. Oh iya. Nah pas ya. Pas Bu, betul. Nah,
untuk professional experience aku sendiri sebenarnya kalau tadi Bu Cici sempat mention soal internship, soal kesempatan magang, sebenarnya professional experience aku tuh udah mulai pas aku waktu itu liburan semester 2. Jadi aku udah mulai magang dari awal banget gitu. Karena aku kepo sebenarnya kerja kantoran itu tuh seperti apa sih gitu. Tapi setelah kebetulan waktu di UI dulu, pas di kampus, peminatan itu baru terjadi di semester 4. Jadi internship aku yang memang masuk dan fokus banget ke PR itu baru dimulai di ketika aku masuk OGV Public Relations Jakarta pada tahun 2015 gitu. Jadi di situ terus aku mulai kerja bahkan sebelum lulus. Terus abis itu ya aku spend beberapa tahun di sana dan lumayan terpapar dengan banyak sekali industri gitu. Kenapa awalnya aku masuk agency public relations? Karena mungkin waktu itu aku belum punya keputusan yang firm ke depannya itu aku mau fokus di industri apa. Tapi setelah aku mulai terpapar dengan banyak banget industri, aku mulai ngelihat industri e-commerce itu menjadi salah satu yang growth-nya sangat signifikan gitu dan cukup menjanjikan. Dan makin ke sini aku ngelihat bekerja di tech company itu adalah sesuatu yang aku sukai. Aku suka pace-nya, aku suka kedinamisannya gitu. Jadi sepertinya Shopee ini bisa jadi salah satu yang cukup menjanjikan di kala itu. Dan pas banget aku juga berkesempatan untuk join di Shopee di tahun 2018, jadi PR Associate sampai sekarang. Gitu sih kurang lebih tentang background experience aku gitu. Nah, setelah ini kita bakalan langsung ngebahas tentang Shopee. Dan aku yakin teman-teman di sini aku ngelihat angkanya terus bertambah ya. Dari tadi ada 500 teman-teman lebih yang join di Career Talk hari ini, pastinya hampir semuanya udah pernah dengar Shopee itu apa. Mungkin bisa next slide dulu. Ya, mungkin sebelumnya teman-teman pasti udah pada pernah dengar Shopee itu apa, udah pernah terpapar sama iklannya, baik di TV atau bahkan di YouTube. Mungkin iklan yang terakhir yang kalian lihat bisa jadi di TikTok juga. Kita kemarin habis ada kampanye 99 yang aku masih pakai kaosnya sekarang. Terus ada kampanye Shopee Pay juga kemarin, mungkin kalian udah pernah dengar. Tapi aku pengen ngasih info yang lebih mendasar lagi, yang lebih general lagi. Sebenarnya di balik Shopee itu apa sih gitu? Atau sebenarnya Shopee itu as a company itu seperti apa? Nah, sekedar informasi untuk teman-teman semua, Shopee itu sebenarnya adalah bagian dari satu holding group namanya Sea Group. Nah, Sea Group ini mengepalai ada 3 entitas di Indonesia. Yang pertama tentunya ada Shopee Indonesia selaku perusahaan e-commerce. Terus ada juga SeaMoney. SeaMoney ini mungkin nama bekennya yang udah sering kalian dengar itu adalah Shopee Pay. Yang dimana Shopee Pay itu adalah fitur layanan e-money yang terintegrasi dengan aplikasi kami, yang sekarang nggak cuma buat belanja doang di Shopee, tapi juga udah bisa dilakukan pembayaran untuk merchant-merchant secara offline gitu. Nah, terus abis itu selain SeaMoney atau Shopee Pay, kita juga ada Garena nih. Garena ini adalah game publisher atau developer company yang mungkin lebih dikenal dari produk-produk gamenya mereka. Contohnya Free Fire, League of Legends, Call of Duty Mobile. Mungkin teman-teman di sini yang pada keranjingan main e-sports pasti udah tahu nih sebenarnya game-game itu tuh seperti apa. Jadi pada intinya sih kalau misalkan kalian ngerasa ternyata industri fintech atau techfin sekarang disebutnya, itu lebih menarik, bisa banget mungkin abis ini nanya-nanya ke teman-teman dari people team Shopee, kira-kira kesempatan untuk masuk Shopee Pay seperti apa, atau mungkin Garena seperti apa juga gitu selain Shopee. Next-nya. Nah, ketika tadi aku bilang seputar tadi setelah aku sempat berkecimpung di agensi komunikasi selama beberapa tahun, setelah aku terpapar dengan berbagai macam industri, akhirnya kan aku sudah punya keputusan yang bulat ingin masuk ke industri e-commerce, yaitu Shopee gitu. Nah, salah satu yang menjadi deal breaker aku pada saat itu adalah karena aku tahu Shopee ini ada atau bahkan punya strong presence di Southeast Asia dan Taiwan gitu. Jadi buat teman-teman semua, kalau ada yang belum tahu, Shopee itu sebenarnya udah hadir di 7 negara. Ada di Singapura yang pertama kali, dan headquarter kita juga di sana. Terus di Indonesia, di Malaysia, Thailand, Taiwan, Vietnam, dan juga Filipina. Gitu. Pertama kali Shopee itu diluncurkan tahun 2015, di Indonesia sendiri di akhir tahun 2015. Jadi kalau
teman-teman waktu itu ngelihat ada 12 birthday sale. Nah, itu adalah waktu di mana kita merayakan ulang tahunnya Shopee di akhir tahun gitu. Mungkin next-nya. Nah, setelah tadi aku bilang, mungkin teman-teman juga udah bisa terpapar kali ya sekarang dengan informasi kalau Shopee ini perkembangannya luar biasa sekali gitu. Dan mungkin kalau misalkan aku yang ngomong, aku sebagai dari sisi employee pasti tentunya akan menganggap perkembangan kita pasti sudah sangat pesat sekali. Tapi sebenarnya perkembangan ini juga ada justifikasinya nih teman-teman. Jadi justifikasinya ini udah banyak banget independent research company yang mengulas tentang performance-nya Shopee. Salah satunya dari iPrice Group di tahun 2019. Ini mungkin sekedar info aja. Kita the most used e-commerce platform di Southeast Asia dan juga the most downloaded e-commerce apps di Southeast Asia di tahun 2019 gitu. Nah, berikutnya ini adalah sekilas dari business performance Shopee. Jadi kalau kalian ada yang wondering jumlah penjual aktif di Shopee itu sekarang berapa sih? Nah, ini adalah data-data terbaru dari Shopee. Ini data-data quarter 1 baru per Maret 2020 kemarin. Kita ada 3 juta total active sellers, ada 2 million Shopee Mall brand partners, terus di bawahnya ada justifikasi data lagi seperti yang tadi aku bilang. Gitu. Next-nya. Nah, tentunya groundbreaking data tadi dan juga justifikasi akan performance-nya Shopee itu tidak akan terwujud tanpa adanya workforce yang kuat atau workforce yang mendukung atau pekerja-pekerja yang ada di balik layar ini gitu. Jadi mereka-mereka yang ada di balik layarnya Shopee itu sebenarnya bukan lumayan lagi, sangat-sangat diverse latar belakangnya gitu. Mereka datang dari baik itu perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi negeri swasta yang terkemuka di Indonesia, dan juga kita banyak senior hires yang ada di Shopee itu lulusan dari universitas-universitas terkemuka yang ada di luar negeri gitu. Jadi nggak sedikit lah kita selalu ketemu sama berbagai macam orang dari beragam universitas gitu. Even di PR sendiri pun ada yang anak UI, ada yang anak Unpad, ada yang anak Binus, macam-macam. Jadi benar-benar kumpul jadi satu. Tapi sebenarnya semua talent yang direkrut sama Shopee itu punya satu garis merah sebenarnya, atau ada satu fine line-nya lah ibaratnya kalau aku lihat. Shopee itu selalu merekrut orang-orang yang nggak cuma pintar aja, tapi juga punya strong work ethic dan willingness to grow alongside the company gitu loh. Jadi karena pace yang cukup cepat, kita juga biasanya pasti akan merekrut orang-orang like-minded individuals lah gitu. Jadi orang-orang yang memang punya pemikiran dan punya semangat yang sama seperti kami untuk terus tumbuh ke depan gitu. Mungkin next slide-nya. Nah, mungkin dari kalian sekarang udah mulai kepikiran, wah kayaknya gue bisa jadi salah satu best fit nih untuk bisa direkrut sama Shopee. Dan mungkin sekarang kalian juga udah mulai kepikiran, kira-kira apa aja sih sebenarnya divisi yang ada di balik Shopee itu gitu. Nah, sebenarnya di balik Shopee itu ada 6 key functions yang mendukung jalannya Shopee atau mendukung performance-nya Shopee sampai kayak sekarang. Nah, buat teman-teman mungkin pas awal ngelihat kok ini pembicaranya cuma PR doang. Tenang aja, kalau teman-teman punya pertanyaan seputar hal-hal di luar ke-PR-an, itu nanti pasti akan dibantu sama teman-teman dari people team atau dari tim HR Shopee. Nah, aku jelasin satu-satu ya soal key functions-nya. Nah, misalkan yang paling pentingnya itu sebagai perusahaan teknologi, tentunya produk kita adalah produk teknologi dong, tentunya sebagai aplikasi gitu ya. Baik itu aplikasi, baik itu website. Nah, kita punya tech team nih dibilangnya. Jadi, tech team ini adalah mereka yang responsible atau bertanggung jawab untuk mengembangkan produk ataupun fitur yang ada di dalam si Shopee ini gitu. Jadi, kalau misalkan kita mau punya fitur baru atau kita pengen punya terobosan baru, itu biasanya diurusin sama si tech team ini gitu. Selain tech team ada juga business development function, yang dimana si business development function ini biasanya tugasnya ini adalah kalau misalkan kita ngomongin Shopee sebagai platform, Shopee itu kan ibarat jadi hub di tengah gitu ya, jembatan antara pembeli dan juga penjual gitu. Nah, untuk teman-teman dari business development sendiri, mereka ini adalah yang in charge seputar menjaga hubungan dengan para penjual kita. Nah, para penjual kita ini nggak cuma melulu yang brand-brand besar atau yang ada di bawah naungannya Shopee Mall,
tapi juga para pelaku UMKM. Jadi ibaratnya kalau bisa dibilang kalian ini nanti kalau misalkan masuk di business development timnya Shopee, kalian yang akan bantu merumuskan strategi supaya mereka bisa grow lebih baik gitu ke depannya. Biasanya kan masing-masing penjual itu punya target penjualan yang berbeda gitu. Jadi nanti teman-teman akan bantu assisting mereka juga supaya mereka bisa mendapatkan atau achieve target yang mereka pengen gitu. Nah, selain business development ada people team. Nah, ini adalah contoh nyata nih, wujud nyata dari pekerjaan real teman-teman dari people team gitu. Jadi selain career talk, bentukan nyatanya, kalau misalkan secara internal, people team ini tuh juga bertanggung jawab untuk menciptakan, kalau di sini tulisannya, an exciting workplace and positive employee relations. Lewat apa? Lewat banyak banget kegiatannya. Mungkin setelah ini bakalan ada beberapa foto yang itu semua adalah besutan dari people team Shopee Indonesia gitu. Nah, kita kemudian masuk ke function berikutnya, yaitu adalah marketing. PR sendiri itu ada di bawahnya marketing nih. Jadi, kalau tadi kita ngomongin business development itu adalah satu function yang bertugas untuk memaintain relationship dengan penjual. Sekarang kita masuk ke marketing nih. Jadi marketing ini adalah bisa dibilang function yang cukup bisa merepresentasikan atau menjaga hubungan dengan para pengguna kita. Lewat apa? Lewat macam-macam, lewat campaign. Kayak 99 kemarin nih, kalau misalkan kalian pernah belanja, nah itu yang dari awal membuat campaign-nya dari scratch, itu biasanya di-drive oleh tim marketing. Nanti tim marketing bakalan kerja cross functions, nyolek-nyolek dari function-function yang lain untuk ngasih tahu, kita akan ada ngadain kampanye 99 misalkan gitu, karena tujuannya cuma satu, untuk meningkatkan user awareness, acquisition, atau penambahan pengguna baru dan juga engagement dengan user kita di dalam platform Shopee itu. Nah, selain itu yang berhubungan sama user juga dan sebenarnya tentunya partners itu adalah operations team. Jadi kalau kalian mikir soal pengiriman, soal pokoknya dari mulai logistik sampai ke customer service itu under operations function gitu. Jadi disinilah orang-orang yang bekerjanya itu sangat-sangat mendukung stabilitas bisnisnya Shopee supaya paket-paket itu bisa selalu diterima dengan baik sama teman-teman di luar sana. Mungkin sekarang udah ada 615 teman-teman yang join. Nah, itu adalah dari si operations team kami gitu. Dan tentunya last but not least kita punya business intelligence function di Shopee. Jadi buat teman-teman yang punya ketertarikan untuk jadi data analyst, itu sangat-sangat penting, terutama di tech company kayak Shopee, karena kita bergerak pasti berdasarkan data. Jadi insight yang teman-teman provide atau masukan atau kesimpulan bahkan dari data yang teman-teman baca itu pasti akan sangat mempengaruhi keputusan bisnis yang Shopee buat ke depannya. Gitu. Jadi semuanya ini, semua key functions dari Shopee ini sangatlah penting dalam menentukan arah Shopee ke depan. That's why I said earlier, pencapaian Shopee tentunya tidak akan bisa sampai sesignifikan ini tanpa adanya workforce yang mendukung. Gitu. Mungkin next-nya. Nah, ini adalah sekilas atau a glimpse of life at Shopee. Nah, ini adalah besutan, ini another wujud nyata nih dari tim people team dari people team atau tim HR-nya Shopee gitu. Nah, sebenarnya salah satu another deal breaker atau kesenangan tersendiri yang aku punya ketika aku udah datang atau udah mulai journey aku di Shopee itu, aku ngerasa Shopee itu tuh benar-benar invest a lot on self development gitu. Jadi development dari setiap karyawannya itu sangat-sangat diperhatikan dengan baik dengan adanya berbagai macam aset yang diberikan gitu. Salah satu contohnya itu adalah training gitu. Nah, trainingnya ini pun bahkan dibagi jadi dua. Ada yang soft skill sama ada yang functional skills juga. Nah, untuk yang soft skill-nya itu mulai dari macam-macam. Ada emotional intelligence, ada how to manage your leader, kalau nggak salah ya, ada leadership class juga. Nah, itu masuk ke soft skill class. Kalau functional class itu biasanya yang berkaitan sama hard skill yang diperlukan di role-role tertentu. Bahkan waktu itu kita sampai ngadain Excel sheet training. Bayangin, Excel sheet training 101, itu dipandu langsung sama anak-anak dari business intelligence team gitu. Jadi,
supaya kita bisa semakin paham cara mengoperasikan per Excelon itu seperti apa. Terus ada train the trainer juga, tentunya trainer yang ada di Shopee juga perlu untuk diberikan paparan juga untuk bisa dilatih. Terus yang terakhir, bukan yang terakhir ini, yang ketiga itu adalah Orange Day. Nah, ini foto tentunya diambil sebelum pandemi ya. Dan si Orange Day ini biasanya secara berkala diadakan di Shopee setiap bulannya. FYI, Shopee itu di Indonesia itu ada 2 kantor sebenarnya. Yang pertama itu ada di SCBD, di PCP, Pacific Century Place namanya, sama satu lagi ada di Sopodel Kuningan. Nah, setiap kali kita mengadakan Orange Day itu, kalau nggak salah nih, People Team, correct me if I'm wrong ya, Orange Day itu biasanya selalu dilaksanakan secara serempak, tapi di 2 gedung terpisah. Jadi di sini kita menjelang jam pulang kantor itu makan-makan bareng, seru-seruan bareng, pokoknya melepas penat lah selama sebulan itu gitu. Jadi itu sangat-sangat menyenangkan sih, itu take some time off gitu, off work gitu. Selanjutnya, selain soft skill training dan lain-lain, nah aside from the fact kalau aku sangat menyukai Shopee itu sangat memperhatikan self development dari setiap employee-nya, aku juga sangat menyukai fakta bahwa Shopee itu sangat menghargai kehidupan di luar perkantoran gitu. Meaning hal-hal di luar kantor atau di luar pekerjaan itu juga didukung sama Shopee gitu dengan ngasih another asset, another sessions yang yang diselenggarakan langsung sama People Team gitu. Salah satu contohnya ada Shopee Share. Ini bahkan ada salah satu sesi Shopee Share yang sampai sekarang masih aku inget banget, itu ngejelasin soal how to manage your pets, kalau nggak salah ya, kerjasama sama Royal Canin. Terus ada Shopee Fest juga 2020 sama ada Shopee Fit, dan ini biasanya kita ngadainnya di kantor, jadi kita olahraga bareng-bareng di kantor, seru banget sih. Oke, next-nya. Nah, setelah ini kita akan ngebahas soal sharing session. Jadi akan ngebahas soal day-to-day life aku sebagai bagian dari tim PR Shopee itu seperti apa. Next-nya lagi. Nah, ini dia. Wajah-wajah yang kecil-kecil yang ada di sebelah kiri layar kalian itu adalah keluarga PR-nya Shopee gitu. Di sini di sesi kali ini juga ada salah satu rekan aku namanya Rian yang kebetulan juga join. Hai Rian. Nah, beliau itu barengan sama aku day to day life-nya itu ngerjain beberapa hal yang ada di sebelah kanan. Nah, hal yang menjadi another deal breaker buat aku ketika memutuskan untuk pindah dari agency itu adalah fakta bahwa tim PR di Shopee itu benar-benar benar-benar punya playfield atau ruang gerak yang sangat-sangat luas gitu. Jadi inisiatif-inisiatif yang menyenangkan di luar hal-hal yang biasanya dilakukan atau BAU, kita nyebutnya business as usual, untuk dilakukan oleh seorang PR itu juga di-acknowledge atau juga diakui gitu, dan diterima masukannya gitu. Dan apa sih sebenarnya kalau misalkan dari PR sendiri yang bisa dilakuin? Salah satu contohnya yang paling nyata itu adalah activation for campaigns and partnerships. Maksudnya apa sih, Kak? Maksudnya itu ketika kita ada kampanye tertentu, contohnya kayak 99 nih kemarin yang baru aja selesai, itu dari sisi PR kita pasti juga akan ngelakuin activity yang mendukung gitu loh. Contohnya kita ngadain press conference, atau kita ngadain media gathering, terus kita nyebarin press release, and so on. Nah, di samping itu, kita juga ngelakuin separate media relations to maintain our relationship with the media. Nah, caranya gimana? Biasanya kita ngelakuin kunjungan tuh ke kantor-kantor media, kayak contohnya kita misalkan ke Kompas, atau kita ke kompas.com, atau kita ke Jawa Pos, macam-macam. Jadi biasanya kita kunjungan ke kantornya mereka untuk sekedar update aja tentang Shopee kayak gimana, dan kita juga ngedengerin update dari media-media tersebut, apakah ada yang berubah, terus jurnalis-jurnalisnya ada yang pindah desk kah, misalkan gitu. Jadi sharing juga sih sama teman-teman media supaya lebih dekat. Dan biasanya kita juga melakukan seller story trip nih barengan sama media-media ke kota-kota lain di luar Jabodetabek. Bahkan kita udah sampai ke Makassar, kita udah sampai ke Lombok gitu. Jadi di situ kita pengen ngasih tahu di luar sana ada penjual-penjual Shopee, dan juga kita sekaligus memaintain a good relationship with the media. Selain itu, kita ada CSR yang adalah
Ibu Cici katanya mau pamit duluan. Baik Bu, terima kasih sudah hadir Terima kasih dan ya. sudah Saya pamit mendukung. dulu. Iya, siap Bu. Makasih banyak Bu Cici. Oke, kita lanjut lagi ya. Kalau misalkan untuk Do Good Initiative atau CSR itu salah satu contohnya adalah atau mungkin fokusnya Shopee itu lebih ke edukasi dan juga youth sebenarnya atau anak muda gitu. Jadi biasanya Do Good Initiative yang kita lakukan di sebelum-sebelumnya itu selain kita responsif, misalkan ada bencana atau misalkan ada pandemi seperti sekarang, sebenarnya pilar utama dari CSR-nya Shopee itu merujuk pada youth dan education. Nah, di luar itu semua, kita juga menghandle krisis dan juga kita melakukan seeding initiative. Sebenarnya ini adalah satu hal yang mungkin kalau ada anak-anak PR di sini ya, ketika kita kuliah dulu, sebenarnya aku nggak tahu dulu itu secara textbook mungkin crisis handling itu bisa dibilang itu apa ya, dibilang crisis management atau communication management gitu dimasukinnya. Nah, tapi sebenarnya kalau itu jadi sangat-sangat menarik sih ketika kita udah masuk sebagai sebagai profesi PR gitu ya, ketika kita benar-benar dikasih lihat gitu atau kita diminta untuk mengerjakan langsung. Jadi ketika ada sesuatu yang sekiranya berpotensi untuk menurunkan atau mengganggu good corporate image yang dimiliki oleh sebuah organisasi atau sebuah perusahaan, PR itu harus take action lah gitu dengan berbagai macam cara gitu. Kalau misalkan seeding initiative sendiri ini berbeda sebenarnya, dua hal terpisah sama crisis handling, tapi seeding initiative ini biasanya adalah hal-hal di luar hal-hal yang biasa dilakukan oleh PR team, misalkan contohnya di luar dari press con, di luar dari media gathering, dan kita biasanya ngelakuin hal yang di luar media konvensional biasanya. Misalkan kita kerjasama sama KOL atau kita kerjasama sama influencer untuk membesarkan sebuah isu atau sebuah hal yang sedang pengen dinaikin sama Shopee gitu. Nah, itu kita sebut sebagai seeding initiative. Atau kita mau riding on the momentum on certain issues juga bisa. Gitu. Next-nya. Nah, dari 4 hal tadi, ada 4 contoh project nih yang sebelumnya udah pernah kita lakuin bareng-bareng. Nah, di gambar kiri paling atas itu adalah media gathering during the pandemic. Jadi ini benar-benar baru aja kita selenggarakan tanggal 1 September kemarin. Ini dihadiri langsung oleh Pak Agus Suparmanto selaku Menteri Perdagangan RI, ada dari direktur kita dan juga ada dari partner logistik kita, JNT Express waktu itu. Jadi sebagai seorang PR, kita juga harus bisa beradaptasi untuk melihat situasi sekarang kayak gimana. Terus tapi kita juga harus tetap menjaga supaya Shopee tetap at the forefront of the industry gitu. Makanya kita mengadakan si media gathering ini. Terus di bawahnya kalau ada yang tahu tuh di tengah kita lagi foto bareng sama ada orang yang lagi pakai jersey oranye juga, pasti udah pada tahu ya yang di tengah itu siapa, karena Cristiano Ronaldo sempat menjadi brand ambassador Shopee waktu itu gitu secara regional. Nah, ini waktu itu kita lagi ngelakuin press conference untuk mereveal bahwa CR7 ini adalah our newest brand ambassador at that moment gitu. Nah, seeding yang aku maksud tadi itu contohnya kayak gini nih, misalkan kita kerjasama sama certain media untuk membuat video kah, jadi waktu itu kita pengen tap in di momentum Hari Perempuan Internasional. Nah, gimana caranya kita berusaha untuk melakukan berbagai macam activity lah sama media dan juga sama sama beberapa influencer juga. Jadi mungkin dulu kalau misalkan ternyata dari kalian ada yang pernah ngeliat video ini nih seliweran di timeline kalian di Twitter, itu sebenarnya yang melakukan adalah Shopee gitu, tim PR Shopee waktu itu. Nah, terus ini di bawah adalah Do Good Initiative atau CSR-nya Shopee waktu itu yang pertama kali ini kita lakukan di akhir tahun 2019 kemarin, yang dimana kita berusaha untuk menaikkan ikutan menaikkan kualitas dari lulusan SMK dengan memberikan pelatihan entrepreneurship ke mereka gitu, dengan mengadakan semacam perlombaan di mana mereka harus mengasah lah skill entrepreneurship-nya mereka waktu itu gitu. So far kurang lebih project ini adalah contoh-contoh project yang selama ini sudah dilakukan oleh tim PR Shopee Indonesia, dan sebenarnya masih banyak sekali project-project
yang sangat-sangat menarik. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang mau menanyakan lagi, monggo langsung aja ditanyakan di kolom Q&A. Selanjutnya, kayaknya langsung, nah kita kayaknya selanjutnya langsung ini ya, langsung ke Q&A session, tapi sebelumnya ini kayaknya udah ada pre-listed questions yang udah ditanyain sama teman-teman sebelumnya. Jadi mungkin dari tim HR juga nanti ada beberapa mungkin yang bisa aku jawab juga, bisa kita pemanasan dulu nih buat ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang udah ada. Silakan Nika. Oke, thank you so much Yasmin atas sharing session-nya. Ya, semoga ilmu yang tadi dibagikan berguna buat teman-teman kita di UI ya. Gitu. Nanti mungkin kalau masih ada yang ingin ditanyakan, boleh banget aku mau ingetin lagi buat teman-teman. Kita nanti akan ada live Q&A session. Jadi silahkan put your question di Q&A box, nanti akan kita bantu jawab. Oke, untuk next-nya, seperti yang tadi udah dijelaskan oleh Jasmine, kita akan membagi Q&A session menjadi 2 parts. Jadi yang pertama, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah teman-teman submit saat kalian mendaftar di webinar ini. Baru setelah itu kita akan move forward to the live Q&A session. Oke. Nah, oh ya aku mau kenalin juga, di sini kita akan ada salah satu lagi teman aku dari tim HR, yaitu Riris. Nah, Riris juga salah satu alumni dari UI nih. Jadi nanti dia akan membantu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait rekrutmen. Gitu. Halo semuanya. Hai Riris. Nah, oke, bisa move ke first question ya? Oke, jadi untuk first question, ini I think this one is for Riris. What career tips could be given to a fresh graduate? Oke, silakan Riris. Oke, kalau misalnya dari aku sendiri, sebenarnya kalau sebagai fresh graduate, yang mau aku kasih tahu adalah setiap kalian, kalau misalnya kalian masih kuliah, menurut aku kalian itu harus cari pengalaman juga outside belajar gitu di kuliah gitu. Jadi misalnya ikut organisasi ataupun misalnya ikut internship ataupun let's say ikut seminar, ikut job fair dan segala macamnya. Karena menurut aku ada additional experience selain dari pelajaran yang didapat di tempat kuliah, itu akan menjadi valuable knowledge juga untuk kalian ketika kalian apply di perusahaan gitu. Jadi maksudnya kalian juga udah terekspos sama let's say misalnya pernah internship, kalian udah tahu gimana sebenarnya tuh kerja di company atau misalnya kerja di e-commerce gitu. Ataupun misalnya let's say kalian udah sering ikut seminar gitu. Nah, kalau misalnya kalian udah sering ikut seminar, nanti kan kalian juga ada insight-insight dari seminar itu yang bisa kalian anggap atau kalian jadikan knowledge tambahan gitu bagi kalian. Dan menurut aku sebagai fresh graduate itu kalian juga harus banyak research sih. Banyak research maksudnya adalah misalnya kalian mau apply-nya tuh ke company yang seperti apa, atau misalnya industrinya seperti apa, disesuaikan dengan passion kalian atau misalnya interest kalian gitu. Menurut aku lebih baik kalian punya banyak research daripada kalian kayak ikut-ikut gitu. Misalnya let's say ada teman kalian yang apply ke satu company gitu. Terus kalian pengen ikutan, tapi ternyata sebenarnya kalian pas nggak pakai ada research dulu, terus habis itu kalian apply, terus kalian masuk, and then ternyata nggak sesuai sama ekspektasi kalian. Itu akan lebih susah menurut aku kalau misalnya itu terjadi sama kalian. Jadi kalau dari aku lebih baik banyak research juga, dan kalau untuk tipe pekerjaannya menurut aku juga kalian harus research juga sih gitu. Jadi jangan sampai kalian nanti udah susah-susah daftar, susah-susah tes, interview dan segala macam, nanti ternyata pas masuk nggak sesuai sama kalian. Gitu sih kalau dari aku. Oke, thank you Riris atas tips and triknya. Oke, next question. Oke, ini juga masih buat Riris. Where to apply for the available positions in Shopee? Shopee Careers, LinkedIn, atau Job Fair? And when is the best time to apply for those position? Oke, kalau misalnya untuk apply available positions yang di Shopee, pertama betul kalian harus ke Shopee Career, karena di Shopee Career itu adalah yang paling komprehensif. Kalian bisa tahu departemen mana yang buka, dan kalian juga bisa tahu role mana yang buka. Dan selain itu, di Shopee Career itu pun kalian juga akan bisa lihat tipe employment-nya itu seperti apa. Jadi misalnya kayak internship atau misalnya full time gitu, nanti akan ada pasti ada tulisannya di situ.
Terus juga banyak tadi yang wondering, terus kalau misalnya aku dari majornya yang ini gimana Kak, majornya berbeda segala macam. Kalau misalnya untuk majornya sendiri pasti kita juga udah tulis di jobnya gitu, di job requirements-nya kita udah pasti tulis. Dan di situ kita udah tulis misalnya let's say itu adalah role yang spesifik, jadi kita butuh major yang memang spesifik sama role itu. Tapi mungkin juga ada role yang nggak terlalu major spesifik, jadi ada beberapa major yang bisa apply juga. Terus kalau misalnya pun kalian wondering sekarang tuh di Shopee bisa nggak ya kayak ada yang dari majornya engineering atau majornya hukum gitu, terus masuk di Shopee walaupun sebenarnya nggak ada, walaupun sebenarnya role-nya tuh nggak related. Dan jawabannya itu ada gitu. Contohnya misalnya di tim business development, walaupun namanya business development, nggak berarti semuanya itu orang-orang yang graduated-nya tuh from business majors gitu. Ada yang dari psikologi, ada yang dari engineering, ada yang dari kriminologi, hukum dan segala macam gitu. Dan menurut aku yang penting harus baca bener-bener aja job requirement dan job description-nya gitu. Kalau untuk LinkedIn sendiri itu juga benar gitu, karena kalau misalnya kalian apply dari LinkedIn itu nanti akan langsung nyambung ke career site kita. Kemudian kalau misalnya job fair juga biasanya kalau dari job fair itu bisa apply juga, kita di sana pasti bawa entah iPad, entah untuk buat kalian daftar supaya nanti bisa langsung masuk datanya ke kita, terus nanti kita search dari data yang kita dapat dari job fair tersebut gitu. And pertanyaan selanjutnya, when is the best time to apply for those positions? Kalau menurut aku, the best time itu adalah ketika kalian memang sudah available dan ready gitu. Jadi misalnya kalian udah pengen nih masuk ya, pengen masuk Shopee banget gitu. Tapi ternyata sebenarnya kalian sekarang belum available sebagai full time employee. Kalau misalnya kayak gitu, menurut aku kalian malah nanti jadinya bisa aja tiba-tiba nggak panggil gitu. Karena sebenarnya let's say kalian CV-nya bagus, udah sampai interview, tiba-tiba kalian bilang, Kak sebenarnya aku nggak bisa, aku cuma bisa kerja dari Senin sampai Rabu karena apa gitu misalnya ada alasan. Nanti kalau misalnya kayak gitu, kalian malah nantinya, let's say kita bisa aja kan kalau gitu nggak kita proceed further gitu, karena mungkin pada saat itu kita butuhnya orang yang bisa kerjanya as soon as possible dan bisa untuk full time gitu. Jadi make sure untuk baca role-nya dengan seksama, job description-nya, dan make sure bahwa kalian sendirinya udah siap dan ready untuk work. Oke, thank you Riris jawabannya. Wah teman-teman nih yang join hari ini dapat banyak banget nih informasi-informasi gimana cara join Shopee. Oke, next question. Any tips and trick to get accepted in Shopee? Oke, Riris boleh. Tips and trick. Oke, sebenarnya ini bukan kayak tips and trick banget sih menurut aku, tapi yang pasti kalian harus banget cari tahu tentang Shopee, itu pasti. Maksudnya jangan sampai tiba-tiba kalian udah sampai interview, terus habis itu pasti ditanya, let's say ada pertanyaan, apa yang kamu tahu tentang Shopee? Terus kayak nggak bisa jawab gitu. Nah, menurut aku itu akan susah sih kalau kayak gitu. Jadi make sure kalian udah tahu juga Shopee itu company-nya seperti apa, terus habis itu, dan kalian juga harus tahu juga role yang kalian apply gitu. Maksudnya jangan tiba-tiba kayak misalnya kalian apply untuk beberapa role, terus habis itu pas dipanggil kalian sebenarnya not sure role yang kalian dipanggil itu untuk apa gitu. It's very much okay kalau misalnya kalian pas saya ditelepon sama orang Shopee atau di email sama orang Shopee untuk di-invite, kalian boleh make sure lagi ke rekruternya kayak ini tuh untuk role apa ya Kak segala macam. Jadi dan kalian juga will be much better kalau kalian research juga tentang si role tersebut gitu, yang dibutuhkan apa, terus habis itu apa namanya, biasanya let's say kadang-kadang mungkin ada specific skill atau enggak gitu. Dan let's say misalnya ada satu role yang skillnya itu yang ada specific skill yang dibutuhkan, terus ternyata kalian punya itu juga bisa menjadi kayak additional atau misalnya kayak yang salah satu faktor yang bisa membuat kalian bisa di-accept juga sama Shopee gitu. Oke, jadi sebenarnya emang harus sering research sih ya. Betul. Itu karena semua informasi basically ada di
berkeliaran di internet gitu. Jadi yang sebenarnya emang harus research dan cari tahu sebenarnya emang pengennya tuh kemana sih gitu ya. Betul. Jadi misalnya let's say ternyata ada satu role yang mereka butuhnya good communication, tapi ternyata pas kalian di interview kalian bilangnya kalian nggak suka communication, tapi kalian lebih suka sama data gitu. Nah, nanti kan kalau misalnya kayak gitu, nanti dari Shopee-nya mungkin kayak bingung gitu, rada bingung. Jadi sebenarnya ini apply-nya mungkin jangan takutnya kepikirannya salah atau gimana. Ya, make sure aja. Oke, nah kalau dari Jasmine boleh dong share gimana nih, ada nggak sih tips and trick untuk keterima di Shopee? Oke, kalau dari aku tuh sebenarnya aku sangat-sangat melakukan apa yang tadi Riris sempat mention soal research. Terus itu research itu menurut aku penting banget sih ketika kita mau apply. Jadi terlebih tentang role yang mau kita masukin ya. Waktu itu kebetulan aku punya teman di Shopee juga, jadi bisa punya background sedikit lah tentang Shopee itu seperti apa. Nah, pergunakanlah kalau misalkan kalian udah ada teman yang pernah internship di sana gitu, misalkan untuk get to know the company better juga gitu. Aside from all the googling stuff yang kalian temukan di internet, itu juga bisa jadi salah satu panduan kalian sih untuk itu gitu. Dan karena akan ada aja tiba-tiba misalkan pertanyaan interview, kayak waktu itu contohnya aku ditanya, tahu nggak sih soal kegiatan PR itu seperti apa? Ya aku jelasin dong dari berita-berita yang aku lihat gitu, let's say. Terus ada lagi dipertanyakan gitu selanjutnya, apa sih yang masih kurang dari kegiatan PR Shopee menurut kamu gitu? Terus apa sih what's to improve? Nah, ketika kita tidak punya latar belakang atau misalkan pengetahuan yang cukup tentang itu, kita kan pasti akan nggak bisa jawab dong gitu. Jadi itu sih kuncian sukses kalian, harus sangat-sangat tahu banget soal role yang kalian inginkan, dan pertanyaan apa ya, ibaratnya kayak potential questions around it-nya tuh apa, supaya kalian bisa jadi one of the eligible candidates juga. Gitu. Oke, jadi sebenarnya emang kuncinya tuh ya research, cari tahu ya. Betul banget. Oke, next question. How is the culture in Shopee in your opinion? Okay, I think this one is for Jasmine. Oke, kedengeran nggak suara aku? Kedengeran nggak? Ya. Oke, nah mungkin tadi pas di awal aku udah sempat mention Shopee itu tempat kerjanya sangat-sangat dinamis, ya kan? Sangat-sangat dinamis, sangat-sangat fast pace. Tapi sebenarnya di balik kecepatan pekerjaan yang ada di Shopee itu sendiri, working environment-nya tuh menurut aku sangat-sangat mendukung. Ibaratnya kalau misalkan Shopee ini adalah sebuah orang, adalah seseorang atau manusia gitu ya, personality yang dipegang sama working culture-nya Shopee itu adalah, kita nyebutnya itu simple happy together. Bener nggak nih teman-teman people team? Betul kan ya? Betul. Nah, si simple happy together itu benar-benar diimplementasikan dengan baik sih di kantor. Mulai dari kalau misalkan simple, mungkin turunannya lebih kayak kalau untuk komunikasi satu sama lain apa adanya aja kali ya kalau misalkan di kantor. Terus kalau happiness, ya pastinya lah kita harus terus-terusan menciptakan positive environment di kantor. Dan togetherness tentunya kita sebagai tim pasti harus punya one vision atau one goal bareng-bareng untuk terus-terusan membuat Shopee maju ke depannya gitu. Nah, aside from all those things, sebenarnya di Shopee-nya sendiri itu kita punya value, core values dari perusahaan itu sendiri yang dipegang teguh, yang sangat-sangat sering sekali digaungkan, nggak cuma sama people team doang, tapi juga even sampai ke CEO kita. Gitu. Jadi kalau misalkan kita ada semacam company wide gathering yang bahkan kita disatuin sama 6 negara lain gitu, even CEO kita itu tuh selalu mention terus gitu loh soal si values ini dan gimana kita itu diharapkan untuk bisa bergerak atau bisa bekerja sesuai dengan values yang kita pegang ini gitu. Ada 5 values nih, kayak ujian nih pasti dari people team. Ayo aku hafal apa enggak. Jadi ada 5 values yang kita pegang. Yang pertama itu we serve. We serve itu artinya sebagai employee Shopee, kita memang fungsinya harus melayani, baik itu dari sisi partner, dari sisi penjual, dari sisi pembeli, itu kita harus bisa melayani mereka dengan cara yang terbaik gitu, dengan strategi yang terbaik juga. Terus ada we adapt.
Nah, We Adapt ini menurut aku sangat-sangat menarik, apalagi dengan konteks pandemi sekarang ya. Jadi mulai dari simple aja sih, hal-hal kecil kayak misalkan contohnya di PR gitu. Walaupun kita udah nggak bisa ngadain press con offline lagi sekarang, tapi kita bisa beradaptasi kok dengan cepat gitu. Kita bisa ngadain webinar kayak gini nih. Jadi kita semua di rumah, pembicara-pembicara di rumah, tapi Shopee tetap bisa kedengeran keluar sana gitu. Intinya kita harus bisa dengan cepat beradaptasi. Terus abis itu We Stay Humble. Ini We Stay Humble itu kalau bisa aku bilang kayak value yang menurut aku sangat-sangat menarik sih dari Shopee. Karena di sini waktu itu aku ingat banget CEO kita bilang sebetapapun besarnya kita, seberapapun pencapaian kita, kita harus selalu humble gitu. Karena dengan that kind of humbleness kita bisa akan selalu keinginan kita untuk selalu belajar, untuk selalu tahu sesuatu yang baru itu pasti akan selalu ada gitu. Jadi itu juga sih yang bikin mendorong employee Shopee atau workforce di seantero Shopee itu tuh jadi terus-terusan bergerak bersama juga. Terus ada we commit, tentunya we have to stay committed to everything that we do. Dan terus yang terakhir adalah we run. We run ini mungkin hampir 11-12 sama Adapt, tapi versi di mana kita itu harus selalu at the forefront of everything gitu. Jadi kita harus selalu bisa keep up, bisa stay on the trend and stay on the now aja sih gitu. Kurang lebih dari aku. Okay, thank you Jasmine for the answer. Sama-sama. Okay, next question. Okay. Next question. I have joined National Data Science at Shopee Indonesia. It states that it guarantees me to get a job. Is that true? I think kita punya Ida di sini sebagai program manager, bisa membantu untuk menjawab. Oke, thank you. Mungkin aku mau jelasin dulu sebelum aku jawab detailnya ya. Buat NDAC sendiri, kita waktu itu sempat dipostpone. Terus kita rencana mau mulai lagi NDAC di Q4 ini. Jadi buat teman-teman yang belum daftar, boleh ditungguin aja. Nanti kita akan blast informasinya. Terus untuk hadiahnya, pemenangnya itu akan mendapatkan uang cash plus kesempatan untuk bekerja di Shopee. Jadi artinya untuk para pemenangnya CV-nya tetap akan kita screen, terus akan kita interview sesuai step-step yang udah ada di Shopee. Jadi nggak langsung pemenangnya langsung masuk Shopee gitu, enggak. Tapi tetap harus interview di Shopee dulu, terus ngikutin tesnya. Gitu. Oke, I think itu udah semua pre-questionnya. I think sekarang kita bisa move ke live Q&A session ya. Oke, first question. Wah, kita banyak banget nih dapat pertanyaan dari teman-teman. Oke, aku lihat dulu ya. Oke, first question. Selamat sore semuanya, mau bertanya. Kalau kita apply ke Shopee buat posisi intern, apakah ada kesempatan untuk menjadi karyawan tetap jika program internship-nya sudah selesai? Oke, I think this one is for Iris ya. Oke, kalau misalnya untuk pertanyaan itu, sebenarnya kesempatan itu ada atau enggak? Ada. Tapi kalau untuk ini tergantung juga sama opening yang kita lagi punya pada saat itu. Jadi kalau misalnya kalian sedang internship, sebenarnya nggak guarantee kalian akan jadi full time. Tapi akan ada kesempatan itu gitu. Jadi kalau misalnya let's say ternyata di timnya memang lagi butuh fresh graduate untuk salah satu role, itu bisa aja kalian di-hire untuk itu. Jadi menurut aku kalau misalnya kalian nanti dapat kesempatan juga untuk jadi intern di Shopee, pas kalian internship juga tidak menurut kalian boleh let's say tanya sama recruitment manager kalian atau misalnya tanya sama HR-nya juga gitu. Ada lagi opening yang untuk fresh graduate ada atau enggak dan segala macamnya. Gitu. Sama mungkin aku tambahin sedikit juga, ada beberapa yang nanya kalau misalnya sekarang internship terus abis itu tapi lagi kuliah itu gimana? Kalau lagi internship terus lagi kuliah itu sebenarnya bisa aja, tapi kita tanya balik ke kalian. Kalian kira-kira bisa nggak, maksudnya fokus 100% di kuliah dan fokus juga di internship-nya gitu. Karena kitanya juga nggak mau kalau misalnya kalian ternyata kalian fokus di dua-duanya, tapi justru malah jadi efeknya ke
kesehatan kalian, atau misalnya kayak kalian terlalu exhausted dan segala macam gitu. Jadi menurut aku, jadi sebenarnya jawabannya bisa aja, tapi consider juga tentang kesibukan kalian di kuliah, dan kira-kira apakah kalian bisa membagi waktu antara keduanya dengan adil. Gitu. Okay, thank you, Riris. Okay, next question. This one is for Jasmine. Hai Kak, aku juga sekarang anak PR. Aku pengen tahu insight Kakak dong kalau mau terjun ke dunia PR, lebih baik ke agency kayak Ogilvy atau corporate, atau corporate Shopee, specific company. Oh, mungkin atau milih ke Ogilvy sebagai agency atau ke corporate kayak Shopee gitu ya. Oke. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Senang banget ada yang langsung mau terjun lagi nih ke dunia PR sebagai karir setelah mendengarkan paparan ini. Oke, kalau ditanya lebih baik ke agency atau ke corporate langsung itu sebenarnya balik lagi kalau aku personally waktu itu kembali ke career goal yang waktu itu aku set ketika aku udah mau lulus gitu. Jadi by the time pas aku udah OTW mau lulus, pas aku lagi internship di Ogilvy itu, aku itu pas awal magang itu belum punya, yang kayak tadi aku bilang, aku belum punya gambaran pasti atau keputusan yang benar-benar saklek, aku itu mau terjun di industri apa. Karena sebenarnya kalau misalkan ngelihat dari specifically untuk profesi PR sendiri, untuk bahasanya tuh career path-nya atau path to grow-nya, tangga karirnya kita ke depan itu sebenarnya menurutku pribadi sangat dipengaruhi sama seberapa aktif sih gitu si PR ini ada di industri tersebut gitu. Jadi kembali lagi ke kamu nih, ketika kamu bilang pengen terjun ke dunia PR, what kind of PR sebenarnya yang pengen kamu pengen kamu geluti? Apakah lebih ke sisi yang korporasi yang benar-benar contohnya kayak corporate secretary kayak gitu-gitu, atau memang PR yang secara aktif. Nah, ketika kamu sudah punya dari awal gambaran kamu pengen fokus di certain industry, mungkin it's okay untuk langsung terjun ke korporasi menurutku pribadi. Tapi kalau misalkan dari kamu masih bingung, masih 50-50 memilih industrinya sebenarnya yang tepat ke yang mana, mungkin kayak pengalaman internship di agency itu tuh juga bisa memberikan knowledge lebih lah buat kamu untuk bisa dapat paparan lebih lanjut lagi tentang si industri-industri itu. Jadi sebelum benar-benar kamu mulai si professional experience kamu, memulai resume kamu juga bisa belajar dulu gitu lewat si pengalaman internship kamu itu. Kembali lagi sih berarti ke target kamu itu apa, tujuan kamu juga apa gitu. Dari aku. Oke, thank you Jasmine jawabannya. Jadi mungkin emang harus merefleksikan lagi ya sebenarnya tuh apa sih yang mau dicapai gitu. Jadi dari situ baru bisa memutuskan sebenarnya apa next step-nya. Oke, next question. I think this one is for Iris. Halo Kak, poin penting atau key attributes apa yang paling penting menurut recruiters saat proses screening CV dan interview? Oke, kalau misalnya dari CV, sebenarnya kalau untuk CV, menurut aku CV yang bagus adalah CV yang jelas gitu. Jadi maksudnya, misalnya, let's say kalian mau bikin ada banyak warna gitu, tapi warnanya tidak terlalu overpowering, terus tulisannya juga masih dapat terbaca. Gitu. Dan kalau dari aku sendiri akan lebih baik kalau misalnya kalian menuliskan juga, misalnya kalian punya experience internship, kalian nggak cuma nulisin kalian pernah intern menjadi apa di company apa, tapi juga deskripsiin sedikit pekerjaan kalian tuh seperti apa gitu. Jadi karena itu akan sangat mempersingkat waktu kita untuk bisa ngelihat, oh kalian ternyata punya experience seperti ini, terus abis itu related loh sama yang opening yang sekarang gitu. Dan menurut aku kalian juga mesti keep all the important information aja gitu. Jadi maksudnya kalau misalnya ternyata kalian merasa sebenarnya information nggak terlalu penting untuk ditaruh di CV, nggak perlu ditaruh gitu. Important information misalnya pertama contohnya kan educational background, universitas, major, GPA gitu. Terus abis itu working experience, entah internship, entah misalnya full-time experience gitu. Atau kalian punya
experience di kepanitiaan juga itu boleh banget ditulis. Dan kalau misalnya let's say kalian punya sertifikat, misalnya let's say kalian ikut pelatihan, suatu pelatihan, and then kalian bisa dapat sertifikat, itu juga bisa menjadi additional info atau yang dapat menunjang kalian ketika kalian apply gitu dari CV-nya. Dan kita juga biasanya kalau misalnya untuk di CV, let's say kalian mau taruh foto, fotonya usahakan yang foto formal ataupun foto yang appropriate gitu. Dan kalau untuk interview sendiri, seperti yang tadi Jasmine udah bilang juga, terus aku udah sempat bahas juga sedikit, adalah jangan lupa research dan jangan lupa cari tahu tentang role-nya. Itu menurut aku yang paling penting. Dan kalaupun untuk interview, menurut aku baca-baca juga sih banyak artikel-artikel di internet gimana kayak tips-tips untuk interview, dan latihan pun menurut aku juga is always a good thing gitu. Jadi kalau misalnya kalian let's say latihan dulu aja sendiri di kamar jawab pertanyaan, itu juga akan bisa membantu kalian memperlancar ketika kalian interview. Oke, thank you Riris. Nah, berhubung lagi ngomongin tentang CV nih, aku mau ingetin ke teman-teman bahwa di layar kalian sekarang itu ada barcode untuk kalian apply ke Shopee dengan upload CV kalian. So, untuk teman-teman yang mungkin ada beberapa yang bertanya, aku lihat di box Q&A kita gimana cara apply ke Shopee. Nah, kita kasih kalian ini eksklusif, jalur eksklusif. Kalian bisa tinggal nge-screen barcode-nya. Kita tunggu sampai hari Minggu, karena di hari Senin akan kita sebar ke recruiter yang bersangkutan. Oke, sekali lagi ulangin sampai hari Minggu ya guys, kita tunggu. Oke, sekarang next question. Apakah untuk lulusan hukum ada peluang di Shopee? Kalau iya, di bagian apa? Karena di dalam 6 bagian Shopee, saya tidak melihat ada peluang yang khusus untuk sarjana hukum. Oke, Jasmine, boleh mungkin membantu jawab? Oke, mungkin kalau ini kurang lebih pengen aku tanyain lagi sih sebenarnya ke yang nanya. Kamu itu ketika lulus dari Fakultas Hukum kira-kira mau menempuh career path memang di jalur hukum saja atau memang open to other opportunities gitu. Karena ketika sebenarnya kalau misalkan untuk legal team tuh kita juga buka kan ya Mik ya? Yes, kita ada legal. Nah, betul. Jadi sebenarnya tentunya untuk semua lulusan dari berbagai macam background itu tuh sangat-sangat punya opportunity ya ke Shopee gitu dengan various faculties juga gitu. Jadi nggak cuma misalkan di PR cuma komunikasi doang gitu. Jadi itu sangat-sangat mungkin kok, kan juga sangat-sangat didukung dari pengalaman-pengalaman kalian juga sebelumnya. Kayak tadi yang disebutin sama Riris soal organisasi misalkan, kalau seandainya kamu memilih untuk tidak atau berpindah dari fokus kamu atau dari jurusan kamu yang sebelumnya. Tapi kalau misalkan mau stay di jurusan hukum aja, ada juga kok sebenarnya kita buka kesempatan untuk anak-anak dari fakultas hukum gitu. Mungkin mau ditambahkan dari Mika atau Riris? Boleh mungkin dari Riris sebagai recruiter. Sebenarnya sih kita di Shopee memang ada legal team gitu, tapi dan kalau misalnya memang kita lagi butuh legal staff, pasti kita akan post di career site kita, itu pasti gitu. Jadi mungkin kalau misalnya let's say nih kalian sekarang buka terus habis itu tiba-tiba nggak ada role yang berhubungan sama legal, mungkin karena memang saat ini kita lagi belum butuh staff baru untuk bagian legal gitu. Tapi seperti yang udah tadi disebut juga sama Jasmine, kalau misalnya ternyata kalian interestednya let's say other department atau misalnya hal lain selain legal, bisa juga coba untuk di divisi lain atau di role lain. Kalau misalnya kalian punya interest, terus pernah internship ataupun punya pengalaman lain yang related dengan tersebut gitu. Oke, thank you Jasmine, Riris. I think ini akan menjadi one last question. Jadi nanti ada one last question for Jasmine and one last question for Riris. Nah, aku lihat ini ada pertanyaan yang sangat menarik nih buat Jasmine. Kak Jasmine, if you don't mind, mau dong share salah satu case ketika crisis handling and seeding initiative yang dilakukan oleh PR team. Thank you. Wow, menarik sekali. Itu sepertinya sangat-sangat melekat ya tadi crisis handling dan juga seeding initiative. Karena sebenarnya
masih belum banyak orang yang tahu kalau crisis handling dan juga seeding initiative itu sebenarnya bisa di-drive sama divisi PR gitu, khususnya di Shopee. Mungkin kalau misalkan di perusahaan lain ada divisi-divisi tertentu misalkan, tapi most likely untuk crisis communication itu pasti selalu dipegang oleh tim dari PR gitu. Contoh crisis communication, apa ya contohnya? Mungkin salah satu contoh yang bisa aku share itu ketika ada, let's say, ada sebuah pihak yang bikin sebuah petisi yang posisinya itu against dari kampanye yang kita bikin. Misalkan contohnya gitu, aku tidak menyebut pihaknya dan juga any parties involved. Nah, contoh kasus itu ketika kita ada petisi kah atau kalau misalkan contoh yang khusus untuk petisi ini, waktu itu hal yang pertama kita lakuin adalah kita pasti rundingan dulu nih secara internal. Kita pasti cek dulu sebenarnya apa yang terjadi, kenapa sampai petisi yang posisinya itu melawan atau misalkan mengkomentari dan menyanggah kampanye kita ini bisa sampai muncul gitu. Kita pasti akan ngelakuin close inspection dulu internally apa yang terjadi dan apa yang sebenarnya seharusnya kita lakukan gitu sebelum kita merespons petisi tersebut dan sebelum kita take action terkait itu gitu. Ketika itu sih, setelah kita rundingan secara internal, hal berikutnya yang aku lakukan dan tim PR Shopee lakukan itu adalah merespon petisinya. Waktu itu ada petisi di change.org yang ditujukan kepada Shopee dan beberapa pihak lainnya terkait sebuah isu karena kampanye yang kita bikin, iklan yang kita bikin. Nah, setelah kita respons, kita akhirnya duduk bareng lah sama pihak-pihak ini gitu. Kita duduk bareng sama pihak-pihak yang terlibat, sama pihak-pihak yang merasa harusnya mengawasi Shopee atau melindungi konsumen-konsumen gitu, let's say. Nah, setelah kita duduk bareng sama mereka, kita kasih tahu sebenarnya maksud baiknya Shopee itu apa. Kita kasih tahu maksud baiknya Shopee, terus kita kasih tahu intention ataupun niatan di balik itu tuh seperti apa. Dan mungkin yang namanya komunikasi ya, kita kan ketika kita ngomong A, belum tentu orang nangkepnya A juga. Gitu. Jadi ketika kita duduk bareng sama pihak-pihak itu, kita berusaha untuk menyampaikan apa yang sebenarnya berusaha disampaikan sama Shopee. Gitu. Setelah itu, setelah kita melakukan rundingan bareng sama pihak-pihak yang terlibat itu, untungnya sih setelah itu bisa ketemu kata sepakat di saat itu. Jadi tidak dibawa ke ranah manapun. Jadi kita sepakat untuk melakukan ada certain next steps lah yang waktu itu harus dilakukan oleh masing-masing pihak, including Shopee. Itu untuk kasus crisis handling waktu itu. Nah, crisis handling ini nggak perlu sampai sebesar muncul petisi, karena itu udah cukup serius ya. Berarti kalau sampai muncul petisi terus ditandatangani nama berjuta-juta orang, itu udah cukup sangat-sangat serius. Tapi ada juga small issues nih. Jadi kalau kalian anak PR atau kalian anak komunikasi, pasti akan belajar pembagian antara dua itu. Ada krisis dan juga ada isu. Gitu. Isu ini adalah hal yang biasanya kita tidak perlu secara proaktif untuk merespons. Jadi kita biasanya pilah-pilah dulu gitu. Contoh paling kecil dari isu-isu yang biasanya sering kita tanggapi atau sering kita hadapi day to day-nya adalah komplain dari atau masukan dari pengguna, misalkan tentang barangnya misalkan atau tentang apa gitu. Nah, yang kita lakukan itu biasanya PR itu always work closely with the CCS team. Jadi kita pasti akan selalu minta penjelasan dari CS sebenarnya apa sih yang terjadi, kok bisa sampai kayak gini gitu. Dan CS ini pasti akan memberikan jawaban ke kita kan, pasti akan memberikan jawaban dengan ngasih tahu, oh statusnya itu seperti ini gitu. Mungkin ketika menurut saya sebagai pengguna kita tidak bisa ngelihat back end sistemnya itu seperti apa kan gitu. Jadi ketika kita berupaya untuk menjelaskan ke mereka, ujung-ujungnya mereka bisa ngerti gitu sih contoh kalau misalkan krisis. Kalau seeding mungkin yang paling menyenangkan waktu itu adalah si Hari Perempuan Internasional di tahun 2018 yang tadi fotonya sempat aku screen cap, aku taruh di situ. Jadi kita kerjasama sama lumayan banyak influencer ya, mulai dari tapi waktu itu platform fokusnya kita itu adalah di Twitter sama Instagram sebenarnya. Jadi kita berusaha untuk nge-raise issue kalau misalkan perempuan itu seharusnya bisa punya
strong support system untuk bisa bisa dibilang untuk bisa punya kemauan mereka sendiri gitu. In order for women to be empowered, we have to have a very strong support system as well. Nah, itu message yang berusaha untuk kita naikkan ketika seeding initiative waktu itu, dengan kita menggait beberapa key opinion leaders, beberapa influencer yang juga punya visi atau punya pandangan yang sama tentang perempuan gitu. Dan waktu itu engagementnya sangat-sangat tinggi sih, dan kita dapat positive feedback yang luar biasa dari berbagai macam pihak. Gitu yang bisa aku share. Oke, thank you Jasmine. Itu Sama-sama, mungkin buat teman-teman yang selama menjawab. ini wondering apa sih kira-kira gimana sih pekerjaan PR mungkin ya, business as usual-nya tuh seperti apa sih? Nah, itu tuh dikasih contoh yang terjadi sehari-hari itu seperti apa sih contoh-contoh project dan pekerjaannya. Oke, I think ini one last question mungkin untuk mengkonklud semua pertanyaan teman-teman. Pertanyaan untuk Riris, Kak mau tanya, tahap seleksi di Shopee ada apa aja ya? Dan apakah kemampuan bahasa Inggris menjadi salah satu poin penting yang harus dimiliki untuk bekerja di sini? Nah, ini aku yakin pasti banyak yang wondering nih. Oke, mungkin boleh bantu dijawab, Riris? Oke, kalau misalnya untuk tahapnya sendiri, in general tahapnya itu pertama ada CV screening, kemudian ada tes biasanya, kemudian ada HR interview, dan ada user interview. Itu adalah proses yang standarnya. Gitu. Tapi mungkin aja ada beberapa role yang butuh tes tambahan, itu bisa jadi. Atau misalnya ada role juga yang membutuhkan interview tambahan, itu juga bisa. Gitu. Jadi, tapi biasanya sih yang kita lakukan itu adalah si 4 step tadi. Pertama, CV screening, kedua tes dari HR, kemudian HR interview, dan terakhir itu adalah user interview. Gitu. Kalau misalnya untuk bahasa Inggris, memang kita di sini di Shopee kita juga cukup sering menggunakan bahasa Inggris gitu. Tapi memang ada role yang membutuhkan kefasihan dalam bahasa Inggris, tapi ada juga yang tidak gitu. Dan kalau misalnya lagi interview, biasanya memang pakai bahasa Inggris, tapi kalau misalnya pakai bahasa Indonesia tuh juga ada gitu. Jadi dan kalau misalnya lagi sehari-hari ini nggak kayak kita tiba-tiba ketemu papasan terus ngomong bahasa Inggris gitu sih enggak gitu. Maksudnya kita kalau misalnya kayak day to day-nya kita tetap ngomong bahasa Indonesia kayak gini aja gitu. Nggak tiba-tiba kayak misalnya ketemu Jasmine, hi Jasmine, how are you? Nggak gitu-gitu banget gitu sih kalau misalnya papasan di jalan gitu. Cuma ya memang kalau misalnya let's say kayak business emails ataupun let's say ada koresponden sama tim lain atau gimana, itu memang biasanya pakai bahasa Inggris. Apalagi kalau let's say role-nya itu berhubungan dengan Shopee di regional gitu, di Singapura ataupun Shopee di negara lain. Of course untuk memudahkan communication juga kita pakai bahasa Inggris biasanya. Gitu. Tapi ya basically kita dua-duanya sih. Oke, I think that concludes our Q&A session. Mungkin ada beberapa yang belum sempat terjawab, tapi aku harap kita udah mencoba untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan pentingnya ya, teman-teman. Sebelum selanjutnya kita akan ke office tour, virtual office tour, aku mau terima kasih dulu untuk Jasmine atas waktunya. Terima kasih banyak atas ilmu-ilmu yang udah diberikan ke teman-teman kita di UI. Semoga bisa ketemu lagi di next session. Amin. Thank you so much, Jangan Jasmine. bosan-bosan ya, Mik. Terima kasih. Iya dong. Thank you. Nah, sekarang kalau Jasmine udah emang harus keluar, it's okay, karena kita abis ini akan office tour virtual. Nah, aku ingetin ke teman-teman, stay tune, karena nanti di akhir acara kita akan ada giveaway dari Shopee. Jadi mungkin kita hanya akan membutuhkan kayak mungkin paling lama 10 menit lagi untuk office tour dan juga giveaway. Oke, thank you so much Jasmine, teman-teman. Aku pamit dulu semuanya. Terima kasih banyak Mika dan teman-teman dari People Team. Terima kasih juga teman-teman yang udah hadir hari ini. Terima kasih. Thank you. Oke, teman-teman, untuk teman-teman di UI, ditunggu sebentar karena kita lagi mempersiapkan untuk teknikalnya. Kita akan langsung masuk ke virtual office tour. Mungkin udah bisa kita mulai. Aku akan matiin dulu videonya. Nanti akan bertemu dengan aku di lobby. Oke guys, ditunggu ya 1 menit.
my side. Where were you? Where were you? You were by my side. You picked me up anytime that I start sinking low. And I think to myself, what would life be if I didn't know you? You were the spark. Oke, semuanya mungkin kalau misalnya kalian bisa denger aku nggak ya? Semua kalian bisa denger sih. So, jadi tadi sebenarnya itu adalah lobby-nya Shopee. Jadi ini adalah kalau misalnya biasanya kalau misalnya ada yang datang, interview atau misalnya pun ada tamu, ini adalah lantai Shopee yang untuk menerima tamu gitu. Jadi itu di situ ada resepsionis. Dan karena kita sekarang lagi di masa seperti ini, jadi kita selalu ada cek juga sama bapaknya, halo Pak, cek suhu, dan di sini pun kita juga udah ada tata cara, misalnya pakai masker, terus jenis-jenis masker yang sebenarnya kalian harus pakai itu seperti apa, gitu. Dan jangan lupa juga pakai hand sanitizer. Jadi biasanya hand sanitizer ini kita tuh tersebar di mana-mana, di ruangan interview, di ruangan kerja dan segala macamnya. Terus kalau misalnya kalian bisa lihat di sini, ini tuh sebenarnya adalah external meeting room yang biasanya kita pakai untuk interview. Nah, interview, dan ini biasanya tuh kecil-kecil aja. Dan kalau misalnya di Shopee, kita itu sebenarnya lantainya cukup banyak gitu. Dan biasanya tuh kita selalu bisa pakai tangga kalau misalnya mau ke lantai lain. Tapi kebetulan karena kita sekarang lagi di situasi seperti ini, kita nggak bisa lewat tangganya. Jadi, nggak bisa. Jadi kalau misalnya pun kalian mau ke lantai lain, harus pakai lewat lift. Untuk mengurangi kemungkinan juga kalian nggak dicek suhunya ataupun yang lainnya gitu. Kalau misalnya di sini, ini adalah waiting room aja sih sebenarnya gitu. Kalau misalnya kalian nunggu mau di interview, biasanya kalian bisa nunggu di sini. Ataupun kalau misalnya ada tamu, juga nunggunya bisa di sini. Selain itu, mungkin kalian udah tahu ya, kalau misalnya di Shopee, kita tuh biasanya suka dapat snack gitu di setiap lantai selalu ada pantry. Tapi kalaupun kalian kesini juga, sebenarnya kalian juga bisa ngambil contohnya di sini. Jadi kalian bisa ngambil makanan, bisa bikin kopi dan segala macamnya juga gitu. Terus kalau misalnya kalian bisa lihat juga, tadi kan aku udah sempat kasih tahu tentang external meeting room di Shopee. Nah, kalau misalnya selain small external meeting room, kita juga ada yang large external meeting room. Biasanya dipakai untuk meeting dengan partner, ataupun misalnya meeting dengan yang lainnya. Gitu. Jadi, contohnya ini, terus habis itu kita juga ada yang lain. Nah, kenapa kalau di sini kita tetap ngikutin protokol, jadi walaupun ruangannya cukup besar, tapi kapasitasnya kita udah tulis di depannya, supaya nggak overload. Dan setiap ada meeting pun kita juga bisa book dari iPad. Dan akan kelihatan juga, ini sebenarnya lagi ada meeting apa sih, gitu sebenarnya. Bisa dilihat juga jadwalnya. Di hari itu, meetingnya ada dari jam berapa aja, sampai jam berapa aja, gitu. Dan untuk si iPad-nya ini, jadi itu dia sudah terintegrasi dengan Google Calendar kita semua, gitu. Jadi kalau misalnya ada employee Shopee yang mau yang mau meeting, terus mau book ruangannya, booknya bisa langsung dari kalender ataupun bisa dilihat iPad-nya. Dan sebenarnya di sini pun juga ada nih VIP lounge gitu. Biasanya tuh di sini ada kursi-kursi. Tapi kembali lagi karena kita lagi ada masa seperti ini, jadinya kita nggak bisa pakai VIP lounge. Ya Mika. Oke, terus mungkin kalau untuk area kerjanya ini ada area kerjanya, tapi mungkin aku juga nggak bisa masuk untuk kali ini, tapi kurang lebihnya seperti ini area kerja kita. Kalau kelihatan sedikit itu adalah area kerjanya, dan di setiap lantai pun kita juga ada musola, kita juga ada nursery room. Dan kalau misalnya
Dan kalau misalnya selain itu kita juga ada, sebenarnya kita tuh ada entertainment room atau kayak entertainment corner gitu. Tapi karena kebetulan entertainment cornernya nggak bisa dilihat, jadinya kita nggak bisa lihat ya. Kalau dulu di entertainment cornernya itu kita biasanya ada game, jadi kita bisa ada PS4 untuk kayak melepas penat gitu. Nah, itu kan tadi lantai 26 di Shopee. Seperti yang aku bilang tadi, kita tuh di lantainya nggak cuma di sini doang. Jadinya kita sekarang mau ke lantai bawah ya. Karena kita mau live, jadi aku matiin dulu sebentar. Karena nanti sinyalnya mati. Kalau misalnya lantai yang 23 dan lantai-lantai lainnya, nggak sama kayak lantai 26. Lantai 23 itu kita harus punya kartu akses kalau misalnya mau masuk. Dan ya makasih Mas. Kalau misalnya ini adalah tadi tangga yang aku kasih tuh ke kalian sempat. Kita bisa sebenarnya turun dari atas sampai sini pakai tangga, tapi karena kita lagi di masa seperti ini, kita nggak bisa deh pakai tangga. Dan karena di setiap lantainya harus ada dicek suhu. Kalaupun nanti kalau misalnya ternyata ada yang lewat tangga, nanti takutnya kalian malah nggak kecek gitu. Nah, terus tadi kan sebenarnya mungkin kalian sempat sadar juga kalau misalnya di atas tuh kita ada banyak mural ya. Jadi di setiap lantainya Shopee itu kita sebenarnya ada mural dan semua muralnya itu beda-beda temanya gitu dari satu lantai ke lantai lain. Dan kalau misalnya di setiap lantai Shopee selalu juga ada external meeting room dan internal meeting room. Kalau misalnya external meeting room biasanya judul meeting roomnya itu adalah kota-kota di negara lain, contohnya kayak gini, Paris gitu. Atau misalnya ada juga nanti ada Osaka, ada London, ada London gitu. Again, di sini kita juga biasanya booknya lewat iPad, terus juga ada maksimum kapasitasnya gitu. Oke. Kalau misalnya di sini yang di lantai 23 ini paling beda itu di sini kita ada pantry. Pantry-nya sebenarnya ada di sebelah sana. Tapi karena kebetulan kita sekarang tadi lagi nggak pakai pantry-nya juga karena lagi masa seperti ini, jadinya kita nggak bisa masuk ke pantry-nya. Dan kamar mandi juga? Ada kamar mandi juga. Ya. Bisa. Oh, kayaknya kamar mandinya lagi ditutup deh, gelap. Mungkin nanti kalau misalnya kita ke lantai lain. Dan selain lantai 23 ini, kita akan ke lantai terakhir, yaitu lantai 22. Gitu. Dan kembali lagi tadi aku sebenarnya udah bilang kalau misalnya Shopee itu lantainya cukup banyak. Dari 22 sampai 28 juga ada. Jadi 22, 23, 25, 26, 27, 28 gitu. Tapi kita sekarang akan ke lantai 22. Oke. Dan lagi-lagi karena kalau misalnya di lift biasanya sinyalnya hilang, jadi nanti pas kita masuk lift, oh ya boleh, mungkin ngintip sedikit. Ya. Tapi karena ini sebenarnya kita ada pintunya juga ada 2, tapi karena lagi pandemi ini ditutup, jadi cuma 1 pintunya. See you later. Ada 2,
Dan sama seperti di lantai 23, kalau misalnya di lantai setelah lantai 26, kalian harus punya akses card untuk bisa masuk ke Shopee-nya. Oke, dan sebenarnya apa sih yang membuat berbeda gitu lantai 22 sama lantai yang lain? Yang membuat berbeda adalah ini. Jadi di sini kita juga ada training room yang tentunya of course dipakai untuk training dan untuk kadang-kadang juga misalnya let's say ada event ataupun misalnya let's say waktu itu kita pernah ada tuh family day. Di family day itu kita bikin acara ada kayak demo masak gitu. Nah, demo masaknya pun juga di sini. Ataupun kita waktu itu pernah ada acara team building, painting bareng-bareng di sini juga gitu. Jadi sebenarnya ini training room tapi cukup menjadi ruang serbaguna juga sih gitu. Dan ini kapasitasnya cukup banyak sebenarnya lagi-lagi, tapi karena kita sedang di masa seperti ini, makanya kapasitasnya dikurang. Dan kalau misalnya nih kalian wondering, Shopee itu sebenarnya masih menerima orang nggak sih waktu lagi masa-masa kayak gini? Masih jawabannya. Jadi dari awal tahun, dari awal bulan Maret, pas kita udah mulai PSBB dan segala macamnya, Shopee sebenarnya masih hiring. Kita masih buka lowongan dan kita masuk ke kantor atau enggak gitu. Jawabannya adalah kita mematuhi peraturan dari pemerintah. Kalau misalnya pun ada yang masuk, itu masuknya cuma boleh berapa persen dari totalnya gitu. Jadi kita nggak semuanya tiba-tiba masuk gitu. Dan kalau misalnya ya, dan kita tetap harus ikutin protokol, dan kita sendiri pun juga ada form deklarasi. Jadi kalau misalnya kalian mau datang ke kantor, itu kalian harus declare health kalian. Sempat ada any signs of batuk, pilek, atau misalnya panas atau enggak, dan segala macamnya, supaya nanti kita bisa punya data tentang kesehatan kamu. Gitu. Dan terus tadi ingat nggak, kalau misalnya Jasmine sempat kasih tahu kalau misalnya Shopee itu punya values. Nah, ini nih, ada juga mural Shopee values. Jadi, we serve, we run, we stay humble, we commit, dan juga we adapt. Jadi kalau misalnya kalian mau apply ke Shopee, jangan lupa untuk menetapkan Shopee values yang 5 ini. Gitu. Nah, mungkin ini bisa kita coba ya? Mungkin itu bisa coba, Kak. Boleh Kak Mika? Kayaknya aku butuh card deh. Kayaknya, Iya. Nah, jadi sebenarnya nggak perlu card guys. Jadi sudah pakai tangan aja. Mungkin tapi tangannya Mika tadi kebanyakan pakai sanitizer deh kayaknya. Jadi mungkin nggak kedetek atau gimana gitu. Nah, itu juga ada ruang kerja lagi. Dan selain ruang kerja di sini pun juga ada Lift VIP. Nah, terus misalnya let's say nih ada nih contoh lagi. Ini ada ruangan meeting. Kalau ruangan meeting ini tuh apa aja? Kita juga ada sign proyektor, kita pun juga ada TV. If we need to do conference misalnya sama orang dari jurnal, atau misalnya conference sama partner tapi nggak bisa ketemu face to face, kita juga biasanya pakai video seperti itu. Gitu sih. I think sebenarnya itu aja sih, semua lantai untuk virtual office tour. Kita sebenarnya sedih juga sih karena nggak bisa menunjukkan secara live, maksudnya kayak face to face ke kalian sebenarnya Shopee office-nya seperti apa gitu. Oh ya, by the way, kalau kalian wondering itu tanamannya asli. Jadi sometimes kalau misalnya kita turun tangga suka tiba-tiba kecipratan air karena lagi disiram. Tapi itu adalah tanaman asli. Gitu. I think kayaknya abis dari sini, ini I think that's all for virtual office tour. Betul. Aku akan pass ke temanku, ke Ida, untuk giveaway. Ya, betul. Okay, terima kasih semuanya. Dadah. Nah, udah pada lihat ya ini. Bentar. Share sound. Oke, ini kita akan undi untuk 2 pemenang yang nanti namanya keluar di sini. Dimohon untuk menuliskan email kalian di kolom chat box. Oke, kita undi ya untuk pemenang pertama.
chat box. Oke, untuk Rivalda, Yogasuari juga tolong tulisin emailnya di kolom chat. Oke. Oke, sekali lagi sebelum kita close sesinya, mungkin aku mau ingetin untuk yang upload CV paling lama hari Minggu itu untuk yang di form G-form yang ini ya, yang di PPT tadi ya. Tapi kalau untuk feedbacknya sebenarnya kita nggak ada limitnya. Terus kalau misalkan kalian mau apply ke Shopee lewat dari di hari Minggu, masih bisa, tenang aja. Tapi kalian langsung apply-nya langsung di careers.shopee.com. Nah, salah kan? Jadi nanti pokoknya lihat aja di website kalau mau apply lewat dari hari Minggu, karena kita hari Senin pengen ngeblas ke rekruter terkait gitu. Jadi memang dimohon semuanya untuk upload CV-nya sebelum hari Minggu. Oke. Untuk positionnya itu bisa untuk internship, bisa untuk full time. Jadi kita lihat dari tanggal graduation-nya. Jadi year graduation-nya, sorry. Oke. I think sampai di situ aja. Thank you so much semuanya. Ditunggu nanti feedback-nya diisi di feedback form. Oke, bye-bye. Thank you semuanya. Bye-bye. I needed you close. You were by my side.